Oh, yang ide yang pertama itu ya Sultan Hamengkubuwono itu yang mempunyai gagasan. Kemudian ya pada waktu itu kan jadi agak sedikit heboh ya. Karena apa? Soal gagasan dan apa itu pelaksana itu jadi agak jadi perbincangan. Sepertinya itu aku sing gagas, aku sing itu kan itu. Waktu itu kan ada dibukukan itu waktu itu. Kemudian setelah ada dari ahli sejarah itu mengoreksi ya, tapi kok tidak cocok gitu lah. Kemudian kan pada ditarik, tahu dulu kan sudah dibagikan di sekolah-sekolah itu pada ditarik diganti caranya ya diluruskan gitu. Dianggap yang itu sepertinya sejarah ini kayak rada dibengkokkan gitu. Terus kemudian diluruskan itu seperti itu. Ya misalnya dulu Nyon Sewu ya, misalnya yang gagas Pak Harto, yang ini Pak Harto, yang ini Pak Harto itu yang nggak bener ya, misalnya terus itu diluruskan. Penggagas itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang betul ya. Pelaksanaannya Pak Sri Sultan itu manggil Pak Harto, pelaksanaannya Pak Harto. Nah saya bilang begitu, saya itu waktu SO1 kemarin juga masuk kota ikut. Saya ini peran saya kalau TNI ini itu pada nyerang bawa senjata, kalau saya bawa obat-obatan. Jadi saya menunggu, saya itu pasukan itu masuk Malioboro ya, alun-alun itu masuk terus ke Malioboro. Kalau saya menunggu di tempatnya Gudeg Yujum itu. Nah, itu saya menunggu, mungkin ya ada yang kena tembak, mungkin biasanya terus dibawa mundur. Terus nanti di situ saya dengan teman-teman saya yang merawat pertama kali, pertolongan pertama. Nanti kalau pertolongan pertama itu tidak bisa, misalnya ada peluru yang angrem ya, itu nanti kita bawa ke ya seperti dokter-dokter ya ada ya. Dulu di situ ada dokter Surono, Penembahan itu ada dokter Surono. Terus kalau tidak nanti saya bawa ke dalam Ngabean tahu. Ya itu di situ kan ya juga ada klinik, itu juga ada mantri verpleger ya yang sudah berpengalaman melebihi dokter malah ya, pengalamannya itu nanti di situ diambil pelurunya itu ya. Terus nanti ditinggal di situ itu nggak mau, jadi saya titipkan di misalnya tetangga-tetangga itu. Saya titipkan tuh biasanya yang dititipi takut toh nanti supaya kalau 2 hari terus diambil gitu loh. Nanti kalau belum sembuh ya saya bawa ke markas itu. Nanti kalau yang bisa sembuh ya kembali ke pasukan. Kalau yang tidak bisa sembuh gugur ya misalnya ya terus langsung dikubur. Sudah tidak pakai apa-apa ya sudah langsung dikuburkan begitu saja. Ya seperti itu tadi yang saya sama-sama dengan hantu maut, ada dokumentasinya nanti bisa Mas lihat nanti ya. Nah, pada waktu gentatan senjata ya, pada waktu Jogja tahun 1949 29 Juni ya, itu waktu itu saya masih ingat. Itu kan antara Belanda di sebelah Tetek Sepur itu, kemudian pasukan kita di sebelah. Itu kan Sri Sultan sudah sudah mendiko ya, sudah bilang memberikan perintah sama Belanda ya, kalau ini jangan sampai ada letusan senjata satupun gitu. Tapi kenyataannya juga aman-aman saja dan bisa damai kembali, Jogja kembali ya dengan aman dan tidak ada tumpahan darah ya pada waktu itu. Nah ini harapan saya ya, harapan saya itu ya cuma saya itu sama kepada para generasi penerus itu, berhubung saya ini ya sudah tua ya,
sudah tua, mungkin nanti saya tidak ada itu agar supaya para generasi itu bisa mengerti bahwa kemerdekaan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan banyak pengorbanan para pahlawan yang sekarang sudah beristirahat di Taman Makam Pahlawan sudah tidak bisa menikmati ya perjuangan itu habis-habisan sampai menaruhkan jiwa raga, tidak bisa menikmati. Sekarang yang menikmati itu anak-anak muda sekarang, para generasi penerus. Itu harapan saya supaya bisa mengisi yang positif-positif, dan bisa bagaimana cara Indonesia itu bisa lebih baik, lebih maju lagi, dan bisa memenuhi harapan para pahlawan itu supaya bisa menghormati ya para pahlawan. Dan sekarang ini saya rasa ya juga ada beberapa para generasi ya sekarang ini tentunya tidak bisa untuk dilupakan ya begitu saja, tapi ada sekarang ini para generasi yang seolah-olah itu sudah tidak mau mengerti ya, tidak mau mengerti, tidak mau mendengar ya sejarah itu bagaimana, kemerdekaan itu dulunya bagaimana, sekarang kita harus bagaimana. Itu kelihatannya itu sekarang itu ada yang seperti itu. Jadi saya masih prihatin sekali itu ya, prihatin sekali. Misalnya sekarang ini kan pada 17 Agustus ya, misalnya sekarang itu kalau buat saya itu saya sering kayak saya sampaikan misalnya kepada panitia. Jadi kalau memperingati itu jangan cuma diambil dari segi hura-hura ya, seperti lomba-lomba gitu. Tapi yang penting itu makna dari kemerdekaan itu bagaimana, ya, asal usulnya bagaimana, dan nanti kita itu kedepannya mau kemana. Itu yang saya sering-sering saya tekankan pada kepanitiaan itu seperti itu. Tapi sering-sering sekarang kan sudah tidak ada. Misalnya sekarang lintas sejarah pembataan itu kan biasanya kan ada. Sekarang coba di itu kan sering-sering sudah tidak ada. Jadi adanya peringatan tuh ya cuma seneng-seneng lomba-lomba ya. Padahal saya tuh sebetulnya punya CD ya. Waktu itu saya dipanggil dikasih undangan sama Panglima Pak Gatot Nurmantio itu waktu itu ya. Itu saya dapat undangan. Saya di perwakilan dari Yogyakarta. Saya dipanggil, dikasih undangan, kemudian saya dipanggil itu Pak Gatot Nurmantio itu waktu Hari ABRI di Cilegon itu ya. Itu saya didatangi dari Korem itu, dikasih undangan, kasih tiket pesawat ya, pokoknya sudah semuanya itu serba lengkap ya udah itu. Terus sudah gitu saya berangkat sama Samdi itu ya, dari Samdi, yang dari putranya Pak Samdi itu, yang putrinya saya sendiri, karena kalau dari veteran tuh masih ada ya kira-kira ya ada 4-5 orang, tapi sudah nggak bisa ngomong, itu sudah nggak bisa diterima, sudah nyon sewu yang brasur gitu loh, kalau bicara itu udah enggak terus berdiri itu sudah pakai tongkat itu. Jadi ya saya yang mewakili di sana itu, alhamdulillah saya betul-betul terharu, malah saya sama Pak Gatot Nurmantio sama Presiden waktu itu ya. Itu saya sama Samdi itu sambutannya melebihi ya, disambut melebihi, wah sudah pokoknya luar biasa ya. Turun dari pesawat itu saya terus dibelikan ini kursi roda ini, sama Pak Imin itu perwakilan dari Kendal. Lah saya itu malah terus mau didorong sama tentara dari Korem sana ya. Saya malu, saya masih bisa jalan kok nunggang kursi roda. Pak maaf ya, saya masih bisa berjalan, saya jalan sendiri. Oh tidak, nanti ini dari Pak Panglima, kasihan ibu kan sudah tua nanti capean. Enggak, terpaksa saya naik sebentar setelah Panglima kembali itu, terus saya turun. Setelah saya turun terus saya bilang gini, lah ini kursi roda ini adresnya kepada ibu, dan nanti saya
terus saya kirimkan ke Yogyakarta saja. Ya tapi yang bawa situ loh, jangan saya repot, saya bilang gitu. Iya sudah ya. Di situ tuh ya Pak ya, dari hotel mau ke tempat upacara, itu Presiden sama Pak Gatot Nurmantio, Panglima, itu pada jalan kaki 3 kilo. Sama jenderal-jenderal, menteri-menteri itu padahal apa itu kan undangannya kan TNI seluruh Indonesia. Jadi ya namanya orang sudah tidak bisa, mau jalan tuh tidak bisa. Itu panglimanya itu perintah supaya saya dengan veteran dari Jogja, saya dengan Samdi dan Pak Imin itu ya tidak boleh jalan. Supaya bagaimana caranya supaya saya itu pakai mobil, naik mobil sampai di tempat, jangan disuruh jalan. Jadi mobil satu-satunya yang bisa sampai di tempat upacara itu cuma mobil saya veteran saya sama Samdi itu. Jadi saya, wah luar biasa sekali ya saya dihormat. Disuruh tidur di hotel berbintang mana itu. Semalam saya mah enggak bisa tidur ya. namanya kalau tidur di rumah itu ya apa omahe rapi ya. Tapi rasanya ya seneng, sudah kepenak gitu. Di sana nggak bisa tidur ya. Di sana itu mau ke kamar mandi, mau ke toilet saja ndak takon ngeterkesing piket. Nah, saya takut ya. Jadi malah gergeran itu ya. Pulangnya itu saya dikasih apa itu buku-buku yang ada pokoknya tokoh-tokoh pejuang ya. Seperti ada Pak Dirman, Pak Harto, Pak Urip, Pak lengkap itu dengan CD perjuangan, lagu-lagu perjuangan itu ya, itu dikasih itu sudah puas, sudah pulangnya ya sudah terhormat sekali lah ya. Saya itu merasa masya Allah ya, terima kasih sekali. Jadi tapi ya ada loh Pak, ada loh seolah-olah itu kalau sudah begini itu kayak orang diwongke itu ada. Jadi seolah-olah seorang ngerti aku rambut perjuanganmu kepiye-kepiye, tapi tahunya saya itu sekarang ya kayak ngene iki. Itu ya ada. Jadi tapi saya juga ya maklum lah, namanya orang banyak itu ya seperti itu, macam-macam ya. Tapi kalau yang orang ya pengertiannya itu memang ya betul-betul mengerti luas gitu ya. Itu tahu menghormati. Saya sering-sering bilang saya itu tidak minta diistimewakan, tidak minta dihormati, cuma saya minta diuwongke wae ya toh. Jadi saya itu minta diuwongke aja, saya sudah seneng. Jadi jangan ya memang ya saya dibilang kok maunya kok sepertinya kok kaya njaluk diistimewa, bukan itu sebetulnya saya itu. Ming njaluk diuwongke, misalnya ya saya datang di misalnya di Tirakatan apa itu mbok iya misalnya. Yang saya hormati yang Juwaria apa itu misal. Jadi kok tidak orangnya tidak ada respon gitu loh. Jadi enggak, sering-sering saya tuh sering nganu, kok rasanya itu kok ya nolongso gitu loh. Ya saya itu nek ora bejo mbiyen ki ya wis iso kaya mati ya toh. Saya itu waktu saya kepegang Belanda itu misalnya, Cik Belanda itu ini kenilnya itu tahu kalau saya mbak pistol, saya mau bilang apa ya toh. Tidak ada lain yang mesti saya itu mesti mati. Padahal teman saya itu ada yang ketangkep ya, Putri. Ada itu adiknya rektor UGM Dwi Suroso itu ya. Itu kepegang terus dibawa di Beteng Bedenburg itu di strom sampai meninggal ya. Jadi sampai berapa ada 2 tahun tuh sakitnya itu sudah tidak bisa ngomong, tidak bisa sudah ini ya, itu sampai meninggal dunia itu sampai. Jadi kalau saya ingat seperti itu ya, rasanya itu ya. Terima kasih sekali sampai sekarang kalau saya tadi misalnya menghadapi anak-anak sekolah SMA itu ya, itu waduh pada gembira, seneng-seneng itu ya. Itu sudah merasa ya iya seperti oh ya anak-anak ya pada menghormat gitu ya. Sudah seneng sekali.